5 negara yang memiliki hak veto itu kan, perang yang menang perang dunia gitu. Jadi negara-negara yang tidak mempunyai hak veto, otomatis mereka harus berada di salah satu negara itu. Misalnya Arab Saudi harus kerjasama dengan Amerika, Arab Saudi harus juga kerjasama dengan Rusia. Kalau nggak mereka terancam gitu secara perpolitikan gitu ya kan. Akhirnya berperang tuh yang kayak terjadi sekarang itu, mereka main dua kaki bang, termasuk di antaranya Erdogan. Sometimes ke Amerika, sometimes ke Rusia gitu. Ya gimana, kita bukan negara menang perang. Bisa kita lihat lah contohnya masalah Gaza. Untuk ceasefire itu ribetnya minta ampun gara-gara satu negara aja bang. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, Bang Ari, saya mau ngejawab dulu pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Kan ada berita bahwa Turki dan Qatar itu tiba-tiba, dan Saudi juga ya, ngedil pipa minyak dari Aleppo dan Idlib. Dan ini orang-orang yang menjadi simpatisan Iran dan Suriah, itu langsung ngata-ngatain tuh kan, bener ini tuh semuanya adalah kepentingan uang. Oke, untuk menjawab permasalahan ini, yang nanti juga akan terjawab pertanyaan Bang Ari ini. Jadi gini Bang Ari, dunia barat itu saat ini memang bergantung sekali dengan apa yang terjadi di tanah Syam, karena itu sangat strategis. Mau itu pipa minyak, mau itu jalur dagang, mau itu jalur udara, artinya pesawat penumpang dan lain sebagainya, itu pasti akan lewat di atas tanah Syam. Nah, sekarang ketika kemarin Bashar al-Assad itu berkuasa, ya itu akan menjadi salah satu penopang dari kekuasaannya Rusia. Itu mau nggak mau memang gitu loh. Ya, pipa minyak apa dan lain sebagainya akan lewat sana. Nah, dan untuk mendukung itu kan seakan-akan kemarin Rusia itu dinaikkan sebagai pahlawan pro Islam dan lain-lain sebagainya. Oh, mereka lupa apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap kaum muslimin yang ada di Asia Tengah loh, kalau begitu. Satu itu. Nah, yang kedua, dan apakah ini akan dimanfaatkan oleh Barat? Saya rasa pasti, bahkan Assad sekalipun ada dalam rencana Barat sebetulnya gitu loh. Tapi menurut saya Barat tidak akan berfokus kepada apa yang terjadi di Suriah saja, akan tetapi fokus menyelamatkan dulu anaknya itu yang lagi luntang-lantung, namanya Israel. Satu itu. Yang kedua, saat ini kalau menurut saya justru daya tawar Turki dan Qatar sebagai dua negara yang memiliki populasi kaum muslimin dan dipimpin oleh pemimpin Islam jadi kuat di mata Barat. Iya. Karena mereka punya satu kartu as. Kartu asnya adalah wilayah Syam, Suriah. Keren sih. Yang selama ini kartu as itu dikuasai oleh Assad dan Rusia. Nah, sekarang pertanyaannya, oh kalau begitu nih motifnya uang dong. Nah, namanya jihad itu untuk satu ya, di antara tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan hidup jamaah kaum muslimin. Dan salah satunya adalah dengan memastikan sumber daya alam, sumber daya yang ada di dunia ini dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi, apakah jihad juga salah satu tujuan untuk menghasilkan uang? Jawabannya jelas iya. Akan tetapi, tujuan utamanya jelas adalah masalah akidah. Gitu. Ini kan nanti kan dengan adanya jalur pipa ini juga menguntungkan kaum muslimin seluruhnya, ya kan, di negara-negara Arab itu seluruhnya bakal dapat kecipratan lah bahannya pasti. Jadinya nanti bisa berkaitan dengan militer, kekuatan militer, daya tawar ke Barat. Kalau kita embargo juga suka-suka kita udah punya jalur pipanya. Intinya kayak gitulah, daripada kita harus bahan-bahan itu dikuasai oleh dunia Barat atau dunia Timur gitu. Oh, jadi bisa jadi Turki jadi bisa the new Russia sekarang ya? Iya. Nah, cita-cita dia memang begitu, Bang Ari. Kita waktu aku kuliah di Turki, pembahasan Erdogan itu sudah ke sana. Karena Erdogan menganggap Turki ini adalah negara yang pernah berkuasa 800 tahun, ya kan, di muka bumi ini, yang melindungi kaum muslimin dulunya, dan hari ini kondisi umat Islam itu sangat lemah, dan mereka-mereka ini sedang berusaha untuk menaikkan harkat martabat umat Islam seluruhnya di tanah Arab, dan mereka ini saling komunikasi loh, Bang Ari. Mau Muhammad bin Salman, mau Qatar, mau siapa aja itu saling berkomunikasi. Baik perang di Yaman, perang di Sudan, dan mereka bagi-bagi tugas, Bang, tentunya. Qatar ngurusin Afghanistan, damai, ya kan. Saudi sibuk ngurusin Yaman, memang babak belur karena tiba-tiba Biden mengubah kebijakannya, tiba-tiba menghapus Houthi dari daftar foreign terrorism, ya kan. Akhirnya Saudi berat untuk melawan, dan persenjatanya juga dibatasi oleh Saudi karena ada daya tawar apa kita nggak tahu di bawah mejanya. Dan sekarang Turki mempunyai andil untuk urusan Suriah karena memang beliau yang cocok untuk melakukan itu gitu. Bagi-bagi tugas negara-negara Islam ini. Jadi walaupun mungkin di atas kertas ada blok-blokan ya, tapi mungkin di baliknya hidden agendanya sebenarnya ada lagi yang mungkin orang nggak kenal oleh permukaan mungkin ya. Ada agenda-agenda yang mungkin ya secara politik kayaknya nih blok ini pro ini segala macam, kayaknya temenan gitu. Tapi ternyata jangan-jangan ada diskusi under the table yang orang-orang mungkin nggak tahu gitu ya.
Soalnya Iya. kalau Ini faktanya Ini nih. penting banget Ini, ini. Bang Ari. Tahu nggak tanggal 7 dan 8 ya pada saat terjadinya revolusi di Damaskus, itu Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, ketemuan di Riyadh sama Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Saudi. Itu aja sebenarnya sudah sebuah sign, tanda. Saya menduga ya, deal-dealan di balik ini adalah kemarin Iran, Rusia dan proksi-proksinya dan sekutu-sekutunya itu berhasil sedemikian rupa melakukan perlawanan di Yaman sehingga dalam tanda kutip mempecundangi Saudi sampai-sampai gerakan Ansarullah atau Hutsi di Yaman itu dicabut dari daftar teroris sehingga gerakan ini bisa menempati jabatan pemerintahan secara de jure maupun de facto hari ini di Yaman Ya. dan mengambil satu ini kalau misalnya kita katakan apa namanya, oh enggak kok gerakan Syiah atau yang pro Rusia itu tujuan untuk kaum muslimin. Cuy, emang kita nggak tahu kalau misalnya Salat Bab El Mandab itu nilai ekonominya sebesar yang ada di Suriah gitu loh. Gede banget itu. Nah, kayaknya sebagai lobby-lobby Arab Saudi ini mikir gini, oke, faksi-faksi Ahlussunnah wal Jamaah, faksi Salafi yang ada di Suriah itu, gimana kalau kita tuker guling aja gitu loh. Biar cepat damai, biar Yaman damai, oke kita kasih Yaman, tapi biar Suriah damai, kasih ke gua. Makanya di balik kemesraannya Saudi dengan Iran belakangan ini tampaknya ada deal semacam itu. Dan kenapa? Dua negara ini, baik Saudi maupun Iran, tampaknya lebih berpikir udah slow dulu, karena udah kehilangan banyak nih gara-gara perang selama kurang lebih 15 tahun. ya. Tapi ini sebenarnya dibaca nggak sih sama dunia Barat, Amerika dan sekutunya? Baca. Pasti kan Kebaca. Amerika udah bilang kita lagi wait and see ya, mau mencabut Hayat Tahrir Asyam dari daftar teroris. Sementara kemarin Amerika juga bilang, awas loh ya kalau gerakan Ansarullah ngaco lagi, kita akan tetapkan lagi sebagai teroris. Itu ancaman sebenarnya, karena konsekuensinya adalah kalau Hayat dicabut sebagai daftar teroris, negara-negara yang hari ini berkiblat kepada Amerika akan memasukkan Hayat sebagai pemerintah resmi Suriah. Dan itu Islamis konservatif banget orang-orang yang kuat lah ya. Kuat banget itu mereka. Waduh, ini menarik ya sebenarnya. Justru keadaan geopolitik Timur Tengah justru makin jadi kayak episode bersambung ya. Jadi malah ini konflik hidden agenda kelas atas kayaknya permainannya ya. Kita nggak bisa kemudian melihat satu konflik antara A dan B, berarti kalau ini pro A, ini lawan A, berarti ini pro B. Nggak begitu berarti sebenarnya. Berarti ada bukan cuma dua arah, bisa aja 3 arah atau 5 arah bahkan ya jatuhnya ya. Kita nggak pernah tahu di belakangnya ya. Bisa banyak hal karena memang dunia ini sedang dikuasai oleh 5 negara yang memiliki hak veto itu kan, yang menang perang dunia gitu. Jadi negara-negara yang tidak mempunyai hak veto, otomatis mereka harus berada di salah satu negara itu. Misalnya Arab Saudi harus kerjasama dengan Amerika, Arab Saudi harus juga kerjasama dengan Rusia. Kalau nggak mereka terancam gitu secara perpolitikan gitu ya kan. Akhirnya berperang tuh yang kayak terjadi sekarang itu, mereka main 2 kaki Bang, termasuk di antaranya Erdogan. Sometimes ke Amerika, sometimes ke Rusia gitu. Ya gimana, kita bukan negara menang perang. Bisa kita lihat loh contohnya masalah Gaza. Untuk ceasefire itu ribetnya minta ampun gara-gara satu negara aja Bang. Siapa coba? Amerika Bang, dia memveto terus. Veto, nggak mau gencatan senjata di meja PBB. Gitu. Akhirnya umat Islam ini memang ya harus pandai berpolitik, pandai bermain, menggunakan teman, menggunakan lawan ya kan. Ini kan ada yang lawan jadi teman, ada yang teman jadi lawan juga ya kan gitu kan. Ya berarti secara komunikasi mesti bersiasah juga, nggak jangan kemudian memang kalau jadi cukup dipahami ketika secara komunikasi nggak mau ketahuan kulitnya seperti apa, maka bentuknya akan terlihat seperti moderat. Mungkin itu saja nih, mungkin itu bisa juga nih dijalankan oleh Muhammad Jailani tadi Al-Julani tadi, siapa tahu ya, kita nggak tahu. Karena nih politisi-politisi kelas atas yang ada misi besar di belakangnya, kita juga belum tahu. Kita sama-sama memantau sih sebenarnya. Kalau menurut pandangan antum berdua, ke depannya seperti apa nih Syria? Kita ngeliat hadis ya. Kita ngelihat hadis. Pertama gini ya, kalau dalam hadis kan memang Suriah itu nanti akan berkali-kali jadi medan perang. Pertama, medan perang Malhamatul Kubro, kita melawan tentara salib dan juga melawan orang Yahudi. Yang kedua, medan perang juga melawan Ya'juj Ma'juj, terus medan perang lagi gitu melawan Dajjal dan seterusnya. Tapi di balik itu, kenapa perangnya kok di situ? Berarti itu nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Karena dikuasai oleh kaum muslimin, maka musuh memusatkan serangannya di sana. Itu yang pertama. Tapi proses menjelang kekuasaan ada di sana. Pertama secara politik dulu. Saya mengira sampai dengan 5 tahun ke depan, kalau tidak ada hambatan, Al-Julani akan mengutamakan stabilitas internal dan kita akan melihat lebih banyak atraksi politik dari Al-Julani. Dia akan lebih banyak berdamai dengan pihak-pihak yang nggak kepikiran. Contoh gini Bang Ari. Bang Ari, kita curiga nggak sih? Kok Iran kesannya ngasih gitu aja gitu loh Suriah ke HTS? Maksudnya Asad kok ngungsinya nggak ke Teheran gitu loh. Terus kok
Iran malah cabut semua ininya, cabut semua tentaranya, Tentaranya. disuruh pulang gitu. Padahal mereka udah rugi banyak itu perang. Mereka udah rugi banyak, ada jenderalnya Iran juga dan dibunuh kan di sana itu kan. Satu itu, terus yang kedua, Hizbullah dan Gerakan Ansarullah Yaman itu dua-duanya memberikan pernyataan ketika mereka menyerang kembali Israel, dua-duanya memberikan pernyataan untuk membalaskan agresi Israel kepada saudara kami di Suriah. Bentar, kok pernyataannya jadi saudara kami? Padahal kan aslinya secara akidah nih mereka beda. Ya, kita harus jeli melihat ini artinya kemana. Kayaknya memang ke depan baik Arab Saudi maupun Iran ini pada akhirnya akan mengutamakan stabilitas dulu di wilayah yang dulu pernah menjadi tempat mereka bertempur. Baik itu di Yaman maupun di Suriah. Tapi saya kira tidak akan lebih panjang daripada 5 atau 10 tahun. Karena 5 sampai 10 tahun lagi, Israel dan Amerika Serikat akan menciptakan disrupsi lagi karena mereka nggak tahan banget melihat Timur Tengah itu damai. Gitu. Kalau Bang Fauzi gimana? Sama seperti itu persis. Sama persis. Kita ceritanya terus ya dari kemarin ya. Iya, sama. Iya ya, berarti memang bagaimana sekarang teman-teman memandang ini semua ya, penuh dengan harapan optimis teman-teman semua ya, bahwa ini banyak hal ke depannya kalau diutarakan oleh teman-teman kita yang dari sana, bahwa ya kita hadis saja, insya Allah mudah-mudahan akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan impactnya juga akan lebih cerah juga untuk teman-teman di Gaza. Tapi gini, sekarang ini kan Israel lagi ngambil Suriah juga nih, mencaplok lah 1, 2 segala macam. Berarti intensitas ke Gaza lagi berkurang atau gimana sih? Oh, nggak juga. Nggak ada perubahan, Bang. Nggak ada perubahan. Tapi kalau beritanya makin agak berkurang sekarang kayaknya. Enggak. Berkurang gara-gara kitanya aja ngeberitain yang kurang. Beritanya aja kita kurang. Sebenarnya di lapangan masih bunuh-bunuhan. Iya. Dibunuhin malahan, bukan bunuh-bunuhan ya. Iya, kemarin Syekh Khalid Nabhan itu kan baru syahid kan. Baru syahid. Beliau itu adalah pemimpin lembaga Turki di Gaza sebetulnya. Dan beliau itu sekitar 10.000 pengungsi yang ada di bawah pengaturannya beliau untuk bantuan kemanusiaan. Masya Allah. Itu parah banget. Dan hari ini titik serbuan pasukan darat ada di Jabalia, Beit Lahia, dan Rafah. Dan itu video-video yang diterbitkan oleh pejuang menggambarkan bahwa terjadi peperangan yang cukup sengit di sana. Terus tambahan Bang Ari, terkait masuknya Israel ke wilayah Quneitra, itu di bagian pinggiran Damaskus itu sebenarnya juga bentuk kepanikan dari siapa namanya, Netanyahu, karena memang mereka melakukan serangan rudal di hari setelah revolusi itu ke dalam Suriah itu lebih dari 300 rudal. Dan itu lokasi-lokasinya itu gudang senjata semua, Bang Ari. Gudang-gudang senjata milik pemerintah sebelumnya yang takut diambil nantinya oleh para pejuang ini gitu. Jadi dibom, dihabisin gitu. Bahkan salah satunya adalah bank data keimigrasian, dibom sama mereka. Kok mereka bisa tahu ya gitu ya kan, 300 posisi-posisi penting itu, militer itu sesuatu yang sangat penting loh, Mar. Kalau di Indonesia pastinya dirahasiakan sekali ya. Tapi ini semua titiknya itu diketahui oleh si Netanyahu, dan beliau itu tahu dari mana gitu ya kan, jangan beliau lah, si Netanyahu ini tahunya dari mana gitu ya kan. Itu bahkan ada terbitan surat, aku komunikasi sama teman-teman yang ada di Suriah, bahwa memang ada hubungan gelap antara Israel sendiri dengan Bashar al-Assad gitu. Cuman itu aku belum konfirmasi ke teman-teman yang ada di sana apakah surat itu benar atau enggak. Itu masih kita konfirmasi ke teman-teman kita yang ada di Bumi Syam Suriah. Jadi semua titik-titik persenjataan udah nggak ada nih di Syria? Masih ada, tapi masih terus dibombardir sih, sampai berapa harinya masih terus dibombardir aku lihat. Oh, yang terakhir yang besar itu di Tartus, Bang. Yang barusan itu yang gede banget itu. Yang viral itu kan? Ya, itu bekas senjata Rusia itu. Itu punya Rusia. Dan itu gede banget ledakannya, nggak pernah ada ledakan seperti itu sebelumnya di dalam Suriah. Yang kayak Hiroshima Nagasaki itu kan? Betul. Nah, keadaan ya kan sekarang lagi mencaplok ke Rusia. Rusia ke Syria. Di Gaza juga lagi masih terus berjalan. Tapi kondisi sebenarnya di lapangan itu dalam kondisi kita udah terdesak atau masih kita bertahan atau sebaliknya tuh gimana sih sekarang? Kalau menurut pandangan mata di lokasinya tuh? Kalau di Gaza hari ini para pejuang tuh dalam keadaan kuat, dan kemarin dari Saraya Al-Quds itu baru menerbitkan video dengan tagline, ini adalah lulusan Daurah 2024. Artinya mereka terus mengkader dengan cara yang tidak diketahui oleh Israel, dengan cara yang tidak diketahui oleh Amerika Serikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, video-video yang terbit di akhir Desember ini itu juga menunjukkan bahwa pejuang masih memiliki roket-roket besar. Artinya tempat-tempat pembuatan senjata dan lain sebagainya itu belum bisa ditembus, belum bisa, ya. Dan begitu juga dengan yang ada di Suriah. Nah, di Suriah itu memang kesannya kan pejuang itu dalam keadaan luntang-lantung, senjata-senjata dilucuti dan seterusnya oleh Israel.
Tapi kenyataannya tidak. Mereka pasti sudah mengetahui karena aksi yang sama pernah dilakukan Rusia kepada mereka. Iya. Senjata-senjata yang sama, bom fosfor, bom baret, dan lain sebagainya itu juga dimiliki oleh Rusia dan ditembakkan kepada mereka. Tapi mereka sampai hari ini masih memiliki senjata. Ya. Mungkin itu ada di bawah tanah atau mungkin juga banyak hal lah yang mereka lakukan untuk bisa bertahan. Dan sampai hari ini, kenapa pasukan darat Israel? Oh gini Bang Ari, ada satu logical fallacy yang di apa namanya, yang di apa namanya ya bahasanya diketahui lah orang Indonesia gitu loh. Kan seakan-akan Quneitra, Gunung Hermon itu ke dalam banget kan. Rilisnya itu kami sudah memasuki 20 kilometer saja dari Damaskus. Ya iyalah, soalnya Quneitra dari Israel itu sama aja kayak stasiun UI dari Depok. Itu udah di luar Depok. Tapi itu jaraknya cuma sekitar 5 kilo, 3 kilo dari Israel. Dan di sana, nah itu yang Jabal Hermon itu memang wilayah Suriah memang. Akan tetapi itu gunung memang udah nggak dijaga dari zamannya Asad. Itu gunung kosong, dibiarkan gitu loh. Dan itu letaknya cuma 2 kilometer aja dari Israel. Alasannya juga masuk gara-gara pengen ngamanin, kayak alasan Turki dulu ngamanin wilayah Syria ya. Iya. Buffer zone kata dia. Itu ada hukumnya sih dalam hukum internasional. Tapi kita nggak bisa nerima alasan dia. Dia itu cuman apa namanya alasan aja lah ya kan. Aja. Nah tambahan Bang, ini terkait militer di Suriah itu. Baru-baru ini Erdogan langsung ketika wilayah Suriah dibombardir, itu mereka pingin buat latihan militer sama pemerintahan Suriah yang baru. Kami akan melakukan pelatihan militer khusus. Bahkan itu sebenarnya equipment-nya si militer Turki itu udah ada di dalam Suriah sebenarnya Bang. Semua tuh banyak tuh tank-tanknya, pansernya itu di dalam Suriah Bang. Kemarin itu katanya untuk melawan SDF. Tapi kita nih kalau Erdogan ini suka nggak percaya, soalnya sebelum juga ngomong kayak gitu mau melawan SDF. Tapi apa yang terjadi? Pesawat Rusia jatuh dulu kan waktu di Idlib, masuk ngebunuh Assad gitu. Tentaranya Turki meninggal 39 orang. Ya Erdogan suka-suka hati dia sekarang karena dia yang memiliki hubungan erat sama para pejuang ini. Para pemerintah baru ini tuh dekat banget hubungannya sama Erdogan. Gitu Bang Ari. Mungkin termasuk yang nge-backing proses ini juga backing kuatnya dia gitu ya. Iya, karena Donald Trump sudah jelas banget ya ngomong ya di media sosial. Ini kuncinya ini sebenarnya Turki. Dia yang ngatur ini semua. Dia ini orang yang cerdas dia bilang gitu. Memuji si Erdogan dalam perang Suriah ini gitu kan. Karena dia yang melakukan itu semua gitu. Dari zaman dulu sih Bang, dari tahun 2011 mereka ini Turki ini sangat berada di posisi kaum muslimin. Dia nggak abu-abu, jarang banget abu-abu urusan yang darah gini gitu. Iya, dan fun fact-nya ya, di daerah Aleppo, Halab pinggiran ya, yang bukan ibu kotanya, tapi mata uangnya udah lira, Bang. Udah lira. Dan tahu nggak Bang, sebelum masuk Aleppo Bang, sebelum pembebasan Aleppo ke Damaskus, itu Aleppo, apa yang terjadi? Tentara Assad semuanya sudah dikondisikan, dibayar, dijanjikan listrik di dalam, mata uang mau diganti, gitu Bang, di Aleppo itu. Jadi Aleppo itu udah ekonominya udah hancur banget. Ya, Suriah itu udah hancur banget, jadi ibu kota itu juga udah hancur banget. Ketika ditawarin kayak gitu, ngiler kan Bang? Orang-orangnya Assad ini, yang tentara-tentara mantannya tentara Assad, ngiler. Nggak digaji 6 bulan juga itu. Nggak digaji 6 bulan. Ketika ditawarin kayak gitu, siap lepasin. Akhirnya Aleppo dikuasai dalam waktu bukan 1 hari kayaknya ya. 6 jam. 6 jam doang Bang. Itu ibu kota terbesar kedua di dalam Suriah. Tapi Allah taklukkan itu dalam waktu yang sangat singkat. Padahal dulu perangnya itu bertahun-tahun untuk ngambilin Aleppo itu. Iya ya. Mungkin ya karena Turki ini negara dulu pernah menguasai dunia sih ya. Dan maksudnya darahnya itu masih mengalir di sana ya. Walaupun itu negara rakyatnya banyakkan sekuler, tapi pemimpinnya punya integritas, beda juga hasilnya ya. Ya walaupun gini, misalnya negara muslim nih rakyatnya gitu, tapi pemimpinnya nggak punya integritas seperti itu ya nggak jadi juga kan gitu. Jadi memang pemimpin yang hebat itu mempengaruhi keputusan negaranya juga. Nah kalau sekarang nih teman-teman di sana lagi proses apa nih? Dalam rangka apa dari Jordan sekarang nih kalau boleh tahu? Ini kita sekarang lagi proses bantuin saudara-saudara kita yang ada di Palestina bersama kerajaan Jordania, bersama pemerintah Indonesia juga, karena kita bersama teman-teman yang mewakili pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza Utara, Bang Ari. Nah ini kita lagi mau kirim kontainer. Terus kedua kita mau mampir ke kamp pengungsian Suriah lagi gitu. Kayak ya kita pengen melihat bahagianya mereka gimana ya kan. Pengen nanya-nanya juga gimana nih Suriah udah merdeka sama para pengungsi yang ada di sini. Dan lumayan pengungsi di Jordania itu yang orang Suriah itu lebih dari 1 juta jiwa Bang Ari. Jadi kita kayak perjuangan kita ini selama ini 7 tahun untuk
membela Ahlus Syam ini, para pengungsi yang kalau diceritain sedih banget sih Bang Arya. Aku tuh waktu pertama kali merdekanya Damaskus tuh sampai nggak berkata-kata karena mengingat bagaimana kita harus berjuang. Aku sendiri tuh pernah dicap apa namanya teroris sama geng-geng itu, orang-orang yang pro Asad dituduh macam-macam gitu kan. Padahal kegiatan kita juga kegiatan kemanusiaan. Ya, alhamdulillah akhirnya hari ini pemerintah itu telah diakui ya kan. Bendera-bendera telah berubah dan itu bahagianya luar biasa banget. Dan orang Suriah itu Bang dari Eropa, dari Turki, Jordania, Maroko. Ini di Jordania kita sampai apa yang terjadi? Kita sampai di imigrasi. Semua yang diutamakan tuh orang Suriah Bang. Mana orang Suriah? Suriah, sini Suriah, Ngumpul. Suriah. Suriah dulu di imigrasi Bang, yang diutamakan Suriah dulu. Kedua, disebutin kita sampai nih sama orang petugas bandara. Kamu kenal Bashar nggak? Dia bilang gitu. Kamu kenal nggak? Iya tahu gitu. Udah runtuh dia gitu. Terus dia ketawa-tawa. Ketawa-ketawa. Gitu. Runtuh dia. Runtuh dia hal-hal gitu-gitu lucu-lucuan. Yang orang-orang sini tuh bahagia. Orang sini tuh bahagia Bang. Ahlus Syam itu semuanya bahagia. Aneh ketika sampai di Indonesia itu urusannya udah terorisme, udah. Iya aneh. Aneh. Mereka ini nggak paham atau gimana gitu Bang ya. Ya. Dan gini ya Bang Ari. Saya sekitaran tahun kurang lebih ya 3 tahun belakangan itu kan memang kadang-kadang juga diajak oleh teman-teman saya di Yayasan Nurul Nabi untuk normalisasi napi terorisme yang ada di dalam. Itu memang ya kalau kita lihat Jabhan Nusra yang dulu ya itu memang masih sama dengan ISIS dalam artian ideologinya meskipun gerak di lapangan itu beda. Saya normalisasi di sana dan yang sekarang itu udah beda banget. Ya tidak lagi takfiri gitu loh. Mereka tidak lagi mengkafirkan pelaku demokrasi dan seterusnya. Udah lain banget. Makanya harus update, itu kuncinya, update. Harus update dan jangan mengecap orang ketika di masa lalunya jelek kemudian hari ini dia udah berubah. Masa sih kita masih mencap orang itu di masa lalu seperti itu dengan keadaan yang hari ini gitu ya kan? Ya kita nggak tahu prosesnya banyak orang Indonesia yang terpengaruh ya kan zaman itu. Pada akhirnya sekarang bertobat, akhirnya lebih taat ya kan? Ya Masya Allah gitu. Orang people change yang setiap bahkan bukan dalam hitungan tahun, per menit aja kadang-kadang orang bisa berubah, dapat pandangan baru, masukan baru gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin isi sendiri kan dulunya kan sebuah nama yang momok, ditakuti apa segala macam gitu ya. Kalau nama itu sekarang masih ada nggak sih? Kecil aja ya. Kecil banget. Di gurun pasir mereka tuh udah nggak. Tapi masih ada itu. Masih kecil dan mereka tuh diperangin sama para pejuang. Semua pejuang ya. Semua pejuang mau yang mana aja. Hamas, Taliban, HTS semuanya memerangi ISIS. Ini kelompok paling ekstrim. Bahkan kalau dibilang sama ulama takfiri di atas takfiri karena dia membunuh orang-orang yang berada di dalamnya. Bahkan mahkamah syariat, ulama, dewan ulamanya, mereka berani bunuh Bang. Dibunuh bisa ulama mereka sendiri itu bisa dibunuh sama mereka. Jadi ngeri. Orang-orang ISIS ini memang kelompok-kelompok yang paling berbahaya menurut aku. Barusan di Afghanistan itu Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Menterinya dibom Bang. Di mana dibomnya? Di masjid ya? Di Kabul, iya. Iya, di Kabul. Di Kabul Bang dibom. Itu kerjanya si kelompok ini, takfiri satu ini. Itu. Tapi jumlahnya udah kalau di Suriah tuh qalil jiddan, kecil sekali gitu. Nggak berkutik udah. Berarti kecil cuma pencitraan aja yang gede berarti ya? Pencitraan media, memang mereka jago banget tuh medianya itu di atau mereka menjadi alat media kali ya, menjadi alat media sebagai wajahnya Islam soalnya media barat. Seksi banget bagi media barat. Karena kan tampilannya Islami banget, bersorban. Ya kayak hadis Nabi tentang Khawarij lah gitu loh. Bersorban, kita lihat seakan-akan mereka tuh ibadah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka loh. Rasul aja ngomong kayak gitu. Media darling banget bagi barat gitu loh, media darling. Media darling untuk menjatuhkan Islam ya, untuk Islamofobia ya. Iya, bahkan ulama yang berada di kelompok para pejuang sekarang itu namanya Syekh Abdul Razak Al-Mahdi itu menyebut mereka itu diciptakan oleh Mossad gitu. Beliau sendiri yang ngomong di akunnya. Aneh nggak tahu apakah mereka diciptakan oleh Mossad, tapi ini Syekh besarnya gitu ya. Bahkan beliau ulama tua banget nih, paling tua sekarang menurut aku di dalam Suriah, Syekh Abdul Razak Al-Mahdi. Beliau menyebut sampai kayak gitu Bang. Untuk merubah citra Islam di muka bumi Bang. Jadi supaya isu itu dibahasnya itu Islam itu jenggotan, teroris, cingkrang gitu-gitu. Bahkan orang-orang Islam sendiri ngomong ke Islam sendiri itu teroris kalau udah jenggot, cingkrang gitu-gitu kan. Belum lama kan viral juga itu pernyataan dari ketika kampanye Donald Trump bahwa yang membentuk ISIS adalah mereka sendiri. Itu keluar tuh di YouTube juga rame. Bahkan dibilang katanya Hillary Clinton di belakangnya deh gitu katanya. Ya, meski begitu mereka adalah ini pernyataan musuh ya, pernyataan musuh. Artinya mereka juga mengatakan yang sama. Saudi itu kami yang menciptakan lo. Persis kayak Israel ngomong sekarang. Iya. jangan terlalu dipegang pernyataan itu. Tapi intinya kita pusatkan saja pembahasan ini bahwa ISIS itu kelompok yang menyimpang dari yang menyimpang. Iya, menyimpang dari yang menyimpang, sangat menyimpang. Oh, jadi kalau di kita sendiri mereka juga salah kan gitu ya. Orang kalau jadi ibaratnya
jumlah mereka mungkin di bawah 0,02% dari populasi Islam, tapi mereka dijadikan sebagai wajah Islam oleh media-media Barat kan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan hal ini satu persatu terbuka ya, masyarakat dunia makin mengetahui seperti apa sebenarnya wajah Islam sesungguhnya. Apalagi dengan kita lihat bagaimana steadfastnya warga Gaza, bagaimana tabahnya dalam cobaan, apalagi kemarin viral Baba Khaled, yang viral itu beliaunya juga syahid juga, itu tambah membuat orang tambah banyak yang kemudian akhirnya memeluk Islam gitu ya. Jadi pencitraan-pencitraan buruk mengenai Islam yang udah ditanam dari sejak World Trade Center, alhamdulillah sekarang satu persatu mulai luntur ya, alhamdulillah. Bahasanya Bang Iri Salama, Tufanul Aqsa ini merubah segala hal. Tufanul Aqsa ini merubah segala hal, memotong roda gigi dan bahkan memutar balik roda gigi itu yang tadinya sudah diciptakan sebagai sistem yang stabil oleh Barat. Subhanallah. Merinding kan? Gak pernah kebayang loh ada aksi bela Palestina bawa bendera Hamas di London sama di New York, coba. Iya itu dia. Di sini kan terlihat bahwa yang dulu kelihatannya hebat gitu secara ekonomi gitu, Yahudi hebat, nggak taunya gitu-gitu juga, gitu aja gitu ya. Kita hebat militernya, nggak taunya lawan Gaza yang sekecil itu nggak menang-menang juga kan. Jadi semua sebenarnya selama ini kita tuh terpukau dengan pencitraan propaganda yang hebat gitu dan termakan gitu ya sejauh ini. Dan alhamdulillah Allah punya caranya sendiri untuk mengembalikan citra itu gitu. Dan mungkin alhamdulillah ini mungkin wasilah antum-antum semua nih yang terus bergerak menjadi komunikasi tabayun ya masyarakat kita, ya, orang-orang kita, bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi, menjadi clear up. Dan di sini juga kita ngelihat bahwa sebenarnya yang menjatuhkan citra mereka adalah senjata mereka sendiri, yaitu media, ya kan? Mereka menciptakan sosial media gitu ya, menciptakan handphone berkamera. Tapi itu juga yang sekarang ini menjadi senjata komunikasi masa kini yang membuat masyarakat dunia jadi tahu ini adalah genocide di dunia yang paling terdokumentasi gitu kan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lancar apa yang dilakukan antum berdua di sana. Dan nanti kita update terus perkembangan yang ada di sana. Kalau tiba-tiba nanti mungkin antum ada kesempatan mampir ke Syria, kita dikabari. Siapa tahu bisa kita berkabar juga ngelihat keadaan di dalam, chaos apa yang memang jadi tambah menarik. Amin, gitu. semoga Allah mudahkan ya. Benar, siapa tahu bisa ngopi-ngopi di Damaskus gitu kan. Ayo Bang Ari, aku pengen ngajak antum nih ke Damaskus, kita Masjid Al Umayyad, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Semoga dilancarkan Syekh Amar, Syekh Rizky, mudah-mudahan semua dimudahkan dan jadi pelajar ibadah antum semua, diberikan keberkahan dan juga rahmat Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman semua, bagaimana bersikap menyikapi hal ini, bereuforiaah atau juga mungkin menunggu aja, ikut bersenang atau mendoakan atau gimana? Kalau dari aku sendiri dulu ya, teman-teman semuanya, kita harus istiqomah bersuara sebagaimana dahulu kita berjuang 2011 bersuara untuk saudara-saudara kita yang terzolimi di Suriah. Pantas bagi kita semua untuk bahagia karena kita pernah sedih karena urusan ini gitu. Jadi hari ini waktunya kita berbahagia, saudara-saudara kita berbahagia di Suriah, dan jangan pernah terpengaruh oleh media. Teman-teman harus jeli memilih media dan tahu siapa orang-orang di belakang itu, karena sometimes mereka menjadi proxy untuk menjatuhkan Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi itu aja dari aku, semoga kita semua tetap bisa speak up, bukan cuma untuk Gaza, tapi juga untuk negara-negara kaum muslimin yang terzolimi. Oke, kalau dari saya, tapi ini disclaimer ya, kalau Bang Ari mau cut gak apa-apa gitu ya, tapi kalau dari saya, kita tingkatkan dulu literasi kita, persoalan akidah kita sendiri. Karena ada sebagian kawan-kawan kita, termasuk kadang-kadang saya sendiri juga senang dengan apa yang dilakukan oleh Hizbullah, Gerakan Nasrullah dan Iran kepada Israel. Tapi ini sekarang akhirnya memunculkan bibit-bibit gerakan tidur Syiah yang ada di Indonesia. Dan kita nggak usah berdebat, nggak usah ngata-ngatain, itu nggak usah. Tapi naikin dong ajaran-ajaran inti dari akidah kita, bedanya apa dengan mereka. Ya, itu kita harus tegas dan kita harus melindungi saudara-saudara kita sesama Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia. Tapi jangan sampai menimbulkan front perang baru di sini, gak usah. Begitu damai aja di bawah NKRI, gitu kira-kira. Ya. Siap, jazakallahu khair untuk kalian teman-teman semua yang ada di sana, mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi siraman pencerahan baru untuk kebagian ini. Ditambah juga mungkin akan meluncur banyak doa-doa dari teman-teman kita yang di Indonesia untuk teman-teman yang di Suriah. Siap, jazakumullah khairan, fi amanillah, mudah-mudahan lancar semuanya. Teman-teman semuanya, itu tadi kita dengar ya bagaimana pembicaraan kita dengan Amar Risalah dan juga Muhammad Rizky. Alhamdulillah
kita bisa terhubung, dan tentunya juga satu pesan mereka bahwa yang terjadi konflik memang di saudara kita yang ada di Suriah atau di Gaza. Tugas kita ngapain di sini? Tugas kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita edukasi diri kita, educate ourselves. Kita jadikan apa yang terjadi di sana menjadi pecutan buat kita semuanya untuk jauh lebih baik dan memberikan solusi yang lebih baik lagi untuk sesama. Berikan kedamaian, ketenangan untuk negara kita. Semoga kita menjadi umat-umat yang menjadi game changer di masa yang akan datang. Sampai ketemu lagi di episode Cerita Untung. Terima kasih untuk segala dukungannya. Doa-doa dan masukan, kritik dan saran monggo silakan diluncurkan kolom komen. Jika dirasa menarik, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.